Kita awali perkuliahan pada kesempatan kali ini dengan meluruskan niat kita dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Beriring doa semoga Bapak Ibu semua senantiasa mendapatkan rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Materi pada kesempatan kali ini adalah validasi untuk instrumen baik untuk kualitatif maupun kuantitatif. Ya. Kemarin sudah dilakukan pengujian secara kuantitatif ya, melalui satu program SPSS. Jadi ketika instrumen baik tes maupun non tes secara statistik nilai reliabilitasnya di atas 0,7, maka itu sudah bagus, instrumennya bagus, reliable, stabil ya. Kemudian ketika indikator validitasnya di atas 0,3, maka butir-butir instrumen maka disebut sebagai butir instrumen yang valid ya, yang valid. Itu kemarin secara kuantitatif, mudah-mudahan sudah dipraktekkan secara mandiri begitu ya. Karena kemarin sampelnya sudah dilakukan, beberapa sampel langsung dipraktekkan oleh Ustadz Lutfi ya. Barangkali Bu Dokter sudah melakukan praktek secara mandiri kemarin. Sampun Ustadz, tapi belum di ini Ustadz. Belum, sebentar. Ya, baik, kita melanjutkan. Nanti dianggap sudah selesai ya maksudnya. Belum ke Word-nya Ustadz. Oh, belum ke Word ya. Belum ke Word. Ya, kita melanjutkan satu pembahasan. Saya sudah record, nanti bisa dipelajari secara mandiri. Yaitu pengujian secara kualitatif. Data ini atau bagian ini itu ada namanya bagian yang masuk di dalam evaluasi dan masuk juga di dalam penelitian. Terutama adalah penelitian pengembangan. Saya kira kemarin saya mantau secara sekilas, ada beberapa yang mengambil dalam penelitian pengembangan. Saya izin share screen. Yang pertama saya ambil hasil penelitian dari mahasiswa Angkatan Barep, dan nanti saya ambilkan juga dari penelitian disertasi saya begitu ya. Ini yang saya izin, yang dari hasil penelitian pengembangan dari mahasiswa kita ya. Mahasiswa kita. Sudah terlihat oleh Bapak Ibu semuanya? Sudah Ustadz. Ya, ini judul penelitiannya adalah pengembangan modul mata pelajaran Al-Islam Kemudian ya, berorientasi hot berbasis inquiry ya, berbasis inquiry. Saya kira makalah yang dipilih oleh Bapak Ibu semua ada yang kaitannya dengan hot ya. Hot singkatannya higher order thinking skill ya. Kebalikannya adalah LOTS ya. Ya, lot itu low ya, lower order thinking skill, hot. Jadi kualitas
secara nasional maupun internasional, terutama untuk pelajaran yang berbasis pada sains, terutama matematik ya dan seterusnya, itu indeksnya itu dari tahun ke tahun konon menurun, konon menurun ya. Jadi berpikir tingkat tinggi pelajar kita di Indonesia dibandingkan dengan pelajar secara internasional itu termasuk yang tertinggal ya, tertinggal. Bahkan pelajaran matematik, pelajaran sains itu masih menjadi momok ya, menjadi momok. Ini kenapa bisa begitu ya? Ya, satu diantaranya karena di dunia pendidikan kita masih berkutat kepada pembelajaran dan evaluasi yang tingkatannya itu rendah, tidak menantang, tidak mengantarkan siswa untuk bereksperimen, untuk melakukan pembelajaran tingkat tinggi, begitu ya. Nah, itu diantara penyebabnya ya. Sehingga kemudian ada kebijakan baru, ya ini sebenarnya kebijakannya lama ya, itu agar kita di dalam memberikan soal-soal itu tidak lagi berkutat kepada C1, C2, C3, tapi sudah ke C4, C5, begitu. Kognitifnya tingkatnya tingkat tinggi, begitu. Maka muncullah higher order thinking skill, begitu. Jadi sebutkan, kemudian apa arti, itu sudah tidak pas begitu ya untuk kaitannya dengan misalnya siswa yang levelnya tinggi begitu ya. Jadi lebih di atas orientasinya. Itu sehingga mahasiswa kita itu menyusun modul pembelajaran orientasinya hot berbasis pada inquiry. Nah, ini sudah tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Saya ambilkan pertanyaan penelitian ya, pertanyaan penelitian. Ini penelitiannya adalah penelitian evaluasi. Jadi di bagian ini kita membahas sekaligus evaluasi, sekaligus juga untuk pengembangan instrumennya. Nah, begitu, pengembangan instrumen. Pertanyaan penelitian yang ini nanti akan diterapkan ke dalam evaluasi pembelajarannya ya. Bagaimana kelayakan modul pada mata pelajaran AIK, kemudahan al-Islam dan kemudahan. Bisa nanti kita ambil IPS, kita bisa mengambil pelajaran kemarin Bu Nurdini ya, Bu Nurdini saya memantau secara sekilas pembelajaran misalnya IPS terintegrasi, nah itu misalnya ya bisa. Bagaimana kelayakan? Nah, layak, tidak layak, nah itu berarti nanti harus ada yang dilakukan pengujian secara kualitatif. Nah, begitu. Ini yang akan kita kaji. Layak, tidak layak, bagus, tidak bagus, itu nanti menggunakan bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Tapi yang bagian hari ini, sore ini adalah secara kualitatif pengujiannya, yaitu nanti menggunakan expert judgment, penilaian ahli. Yang selanjutnya, bagaimana respon guru dan peserta didik. Ya, ini penelitiannya di SMP, ditambahkan nanti di SMP Muhammadiyah Purwokerto. Respon. Nah, respon mau tidak mau kita harus menyusun namanya instrumen yang untuk memotret respon guru dan siswa. Nah, begitu ya. Seperti apa instrumennya? Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana efektivitas penggunaan modul pembelajaran. Nah, berbasis pada hot ya.
orientasi hot, basisnya inquiry. Ini karena pengembangan instrumen, ya, maka semuanya ini akan dilakukan pengembangan. Kalau pengembangan kemarin satu kata dalam penelitian pengembangan yaitu riset, ya riset. Berarti Bapak Ibu melakukan riset terlebih dahulu bagian pertama risetnya. Saya stop terlebih dahulu. Saya pindah ke tempat lain ya, ke tempat lain. Saya ambil babnya bab yang ini bab 3. Bab 3 sudah terlihat oleh Bapak Ibu? Sudah. Ampun ya. saya. Ya. Saya pindah yang agak lengkap ya. Saya ambilkan dari penelitian disertasi saya tentang research and development. Jadi produknya adalah instrumen. Tadi produknya dari mahasiswa kita Angkatan Barat, produknya adalah modul. Nah, modul. Nah, ini satu kata ya, research and development. Ya. Apa tujuan dari research and development? Pertama, menghasilkan produk. Produk. Kalau yang tadi punya Ibu, produknya modul. Kalau punya saya, produknya model evaluasi. Nah, model evaluasi pembelajaran. Berarti nanti baik modulnya mahasiswa kita tadi yang saya tampilkan, Angkatan Barat, maupun model evaluasi ini mau tidak mau harus diuji. Kalau punya saya, pengujiannya dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, gitu. Jadi hari ini digabungkan, yang kemarin kita gabungkan kuantitatif sekaligus juga dilakukan secara kualitatif. Nah, itu yang disebut dalam penelitian kemarin namanya campuran, mix method ya. Kalau kita mendengar mix kan ada coffee mix, begitu ya. Di dalam mix itu biasanya ada 3 itu, ada 3 mixture. Ada disebut dengan 3 in 1 itu ya. Dalam satu saset sudah ada kopinya, sudah ada gulanya, sudah ada misalnya coklatnya dan seterusnya. Jadi mix method ya. Nah, di dalam penelitian pengembangan, maka di sini nama lainnya adalah educational research and development is a process used to develop and validate. Nah, gitu ya. Ini tujuannya mengembangkan. Jadi yang sudah ada, ya misalnya modul sudah ada. Kemarin saya mendengar punya Bu Nurdini sudah ada modul, tapi modulnya masih bersifat segregasi atau sifatnya belum komprehensif. Nah, begitu. Kemarin ditanya apa makna komprehensif? Nah, begitu. Kalau ciri dari modul yang baik adalah modul yang satu namanya stand alone, begitu ya. Ada ciri-ciri modul ya. Kemudian yang kedua user friendly. Nah, begitu ya. User friendly. User friendly itu mudah digunakan oleh modul itu untuk siapa? Kalau untuk siswa ya untuk siswa. Stand alone artinya bahwa di dalam satu modul itu cukup lengkap ya. Kalau dalam konteks sekarang ya ketika kita klik modul tentang pembelajaran integrasi, maka sudah ada ayat semestanya, sudah ada ayat kauniyahnya, sekaligus juga ada ayat qoliyahnya. Begitu diklik sudah langsung bunyi suara yang indah, suara yang bagus dari qori. Nah, begitu ya, qorinya. Nah, itu misalnya terintegrasi. Just develop, maka modul tadi begitu di scan menggunakan HP itu langsung
bunyi terintegrasi misalnya itu ya. Itu contoh pengembangan. Kemudian and validate educational product. Kemudian menghasilkan produk yang teruji, validate ya, validate. Nah, siapa yang memvalidasi? Nah, bagaimana cara memvalidasinya? Nah, kemarin secara kuantitatif sudah dilakukan pengujian validasi menggunakan namanya standar kuantitatif. Nah, yang hari ini karena saya menggunakan mixed method kuantitatif, maka nanti kita tunjukkan bentuknya kuantitatifnya. Kemudian yang kualitatif nanti kita lakukan dengan cara FGD dan expert judgment. Jadi cara melakukan validasi untuk yang non kuantitatif adalah dengan expert judgment. Kemudian dalam penelitian pengembangan yang nanti kaitannya juga untuk mengevaluasi adalah untuk menjawab pertanyaan khusus yang bersifat praktis ya melalui applied research yang berfungsi meningkatkan kualitas pembelajaran. Maka kemarin pertanyaan dari Ustadz Rahman itu. Ustadz Rahman terkait dengan pertanyaan untuk modul ya. Modul yang diajukan Bu Sri Nurdini ini sudah ada di sini. Jangan-jangan modulnya itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat. Nah, disinilah pentingnya namanya need assessment. Need assessment. Jadi need assessment. Nah, ini ya. Research and development. Ini ada dua bagian. Namanya riset terlebih dahulu ya, riset. Ya, riset. Kemudian namanya pengembangan. Ada risetnya. Apa isi risetnya? Ini sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Ji, sudah Ustadz. Ya, ini bisa dilakukan seperti ini. Pra pengembangan namanya riset terlebih dahulu, kemudian pengembangan. Jadi dalam kaitan ini maka dilakukan namanya kita mencari tahu, ya, kita bertanya kepada guru, Pak Guru, saya mau mengembangkan modul, ya, apakah sudah ada modul? Belum. Berarti sudah dapat poin ini, ya, sudah dapat poin kita punya peluang untuk mengembangkan modul. Sudah ada modul tapi kurang bagus. Nah, jawaban itu juga kita sudah mendapatkan poin bahwa kita punya peluang bisa mengembangkan modul yang diharapkan. Nah, modulnya seperti apa yang Bapak inginkan misalnya? Modulnya 1, ya, terintegrasi. Yang kedua, stand alone. Kemudian begitu kita membutuhkan informasi, semuanya ada di situ. Nah, itu berarti complicated ya. Kemudian user friendly, kemudian adaptif, begitu adaptif. Itu sudah empirik gitu ya, sudah empirik. Empirik itu pertanyaan di lapangan. Pertanyaan di lapangan. Kemudian yang teoretik. Teoretik mau tidak mau, Bapak Ibu harus melakukan kajian, namanya kajian penelitian terdahulu. Saya stop share. Jadi saat ini ya karena kita terhubung dalam dunia yang semakin mengecil karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka mau mencari literatur itu sekarang sangat mudah sekali. Jadi kalau tadi kemarin saya ambil contoh yang kemarin karena saya mengikuti punyanya Bu Sri Nurdini ya. Saya share screen untuk yang kemarin pengetahuan kemampuan yang sudah ajarkan dulu waktu namanya klinik proposal ya, klinik proposal di satu semester yang lalu ya, yang Bapak Ibu hadir di kelas itu. Saya share. Mulai dari
Ini sudah kelihatan gitu Bapak Ibu? Ya Ustaz. Ya. Nanti caranya Google, pakai Google Scholar. Ya, Google Scholar. Yang ini. Kemudian nanti klik di Google Scholar, klik. Bu Sri Nurdini kemarin apa judulnya? Pengembangan modul IPA terintegrasi. IPA terintegrasi. Terus terintegrasi. Terintegrasi dengan Sains. Dengan sains dan Islam, keislaman. Kemarin kan dikritisi oleh Pak Mapul, literaturnya kurang. Nah ini tulisan saya, googlingnya sudah terbaca oleh Bapak Ibu di monitor. Sudah. Ya. Ini nanti masuk ke sini, tidak usah datang ke perpus, langsung dari rumah, ini langsung diklik. Ya, di sini ada 6.000 itu Bu. 6.600 hasilnya. Nah, tuh. Penelitian yang baik itu bukan dari buku malah dari jurnal. Jurnalnya 5 tahun terakhir. Nah, Bapak Ibu bisa membatasi sejak tahun berapa. Nah, begitu ya. Sejak tahun 2018 boleh ya. Mulai dari 2018. Klik. Nah, ini tadi ada 6.000, sekarang 4.000. Ah itu. Banyak sekali itu. Nah, jadi kalau tadi kurang literatur, di sini masih ada tersisa 4.000. Nah, begitu. 4.000. IPA, ini dibatasi lagi Bu, nanti kebanyakan literatur juga bingung, nggak selesai ya. Bingung membacanya begitu ya. Kalau tadi kan kemarin kan bingung kurang buku, lah sekarang kebanyakan nanti bingung juga. Maka dibatasi lagi Bu. Saya tambahkan lagi di sini pengembangan modul IPA terintegrasi dengan sains dan Islam. IPA-nya IPA apa nih? SD ya. SD kelas 6. Kelas 6. Kelas 6. Langsung ini dari 4.000 sekarang jadi berapa? Semakin spesifik, semakin bagus membatasinya. Klik lagi. Nah, tinggal 2.000 itu. Tuh, mau mencari 2.000 banyak banget ini. Nah, jadi ini yang menjadi landasan Bapak Ibu melakukan pengembangan. Oh, pengembangannya sudah ada. Nah, kemarin kan pertanyaan Pak Mabul, jangan-jangan sudah ada. Betul, sudah ada. Tapi tidak salah kita meneruskan yang sudah ada. Bedanya apa dengan modul sebelumnya? Nah, gitu. Ini ada modul Braille nih itu. Saya waktu di LPPI kan diminta untuk ini tantangan juga buat kita. Jadi di Banyumas ini ada namanya Pertuni. Ada yang tahu Pertuni? Pertuni, Persatuan Tunanetra. Iya, tunanetra, betul. Persatuan Tunanetra Indonesia di Banyumas itu kurang lebih ada 150 anggotanya. Nah, mereka Pak, saya mintalah diajari membaca Al-Quran. Jadi salah satu kehebatan orang tunanetra kan pendengarannya ya tajam ya. Tapi mereka ingin dibimbing membaca Al-Quran. Nah, saya cari informasi kepada ketua Pertuni. Ketuanya itu alumni UMP itu. Jadi sarjananya double malah itu. Jadi dia S1-nya dari pendidikan Pancasila, pendidikan IPS waktu itu IPS ya. Kemudian dia sudah PNS, kuliah lagi di Solo. Jadi dari Purwokerto ke Solo itu naik bis itu. Jadi
termasuk yang tidak mendapatkan kenikmatan bisa melihat itu matanya. Kemudian coba kayak apa huruf Braille, Al-Quran Braille, begitu ya. Itu kita bersemangat sekali mau mengajarkan, tetapi harus huruf Braille Pak. Begitu. Saya baru tahu huruf Braille, Al-Quran Braille, ternyata isinya hanya titik-titik saja begitu ya. Wah ini kalau begini kami di UMP nggak ada ahlinya itu membaca Al-Quran Braille. Nah di sini ternyata sudah ada Braille. Jadi Braille, maka kemudian kami angkat tangan karena nggak sanggup untuk istilahnya mengajarkan membaca Al-Quran dengan Braille. Jadi waktu itu kita mau ngelingkan dengan almarhum yang meninggal kemarin. Itu kan ada CD atau pembelajaran Al-Quran Braille ya. Tapi qadarullah belum sempat terhubung itu. Jadi akhirnya berhenti sampai sekarang untuk pembinaan Al-Qur'annya. Itu ada di sekretariatnya di Jalan Samsat ke Utara. Samsat ke Utara. Nah ini Bu sudah ada. Apa bedanya? Nah bedanya kami di sini begitu. Ini dari petunjuk ini, maka kemudian ini yang disebut dengan namanya risetnya, ya, riset. Jadi kalau tadi bertanya namanya empirik, kemudian namanya yang ini namanya studi literatur, ya, studi literatur. Ini sudah sampai di mana penelitiannya? Nah, itu penelitiannya. Apa bedanya penelitian saya dengan penelitian sebelumnya? Jadi tidak salah penelitian kita meneruskan penelitian yang sudah ada, tapi harus ada namanya distingsi. Nah, distingsi. Ini masih banyak ya. Nanti bisa cari begitu. Ini masih 2000 ini. Terus dan seterusnya. Sudah kita batasi lagi, nanti masih terlalu banyak juga. Nah, cari yang new current. Nah, new current. Kalau 2018 ini sudah termasuk yang baru. Tapi kalau mau terbaru lagi, bisa Bapak Ibu klik lagi. Sejak tahun 2021. Masih 1000 ini. Masih kebanyakan juga. Ya sudah, yang terakhir 2022. Nah, ini 275. Nah, mungkin 275 saja ini penelitian yang terbaru yang hari ini, yang tahun 2022 jumlahnya 275. Jadi sekarang menjadi dimudahkan ya, namanya pakai jurnal. Jadi tidak dengan textbook, tetapi justru dengan namanya hasil penelitian terdahulu yang ini kalau dalam dunia akademik jurnal hasil penelitiannya ini rankingnya itu nomor 1 sebenarnya ya. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya hari ini Bapak Ibu tidak ke perpustakaan UMP, ya cukup dengan ini sudah termasuk mendapatkan separuh dari penelitiannya sudah terselesaikan dalam risetnya. Ya. Baik, saya cukupkan, stop. Nah, gitu. Saya kembali lagi ke yang tabelnya ya, yang tabel. Nah, yang ini. Jadi tadi empirik kita bertanya, yang bagian ini namanya need assessment. Need assessment. Jadi kalau bahasa sederhananya studi pendahuluan. Apakah di sekolah sudah ada modul, apakah di sekolah sudah ada hal yang mau kita kembangkan, nah begitu. Sudah, nah begitu misalnya sudah. Misalnya tapi belum bagus. Nah, petunjuk belum bagus itu sudah betul. Ini bagian pertama ya. Namanya risetnya, pra pengembangan. Kemudian ini yang pengembangan. Nah, yang bagian kita sebenarnya kita akan menguji validasi pakar, validasi ahli. Jadi instrumen namanya prototip ya. Tadi dalam evaluasi harus ada instrumen, dalam pengembangan harus ada instrumen. Cara yang pertama kemarin diuji menggunakan kuantitatif, ini cara yang kedua menggunakan validasi ahli.
Nah, begitu. Nanti pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada validasi ahli. Kalau sudah ada prototipnya ini, kemudian sudah bagus ya dilanjutkan uji coba. Kalau belum bagus nanti direvisi. Nah, kalau di bagian penelitian saya akan mengembangkan instrumen penilaian kinerja guru, ya, komponen input. Ya, sebenarnya di bagian ini sebelum kita kuliah itu harus ada presentasi terlebih dahulu, presentasi tentang makalah ya. Kemarin sudah dibagi sehingga kemudian materinya nyambung. Kemudian instrumen tentang penilaian materi dan metode pembelajaran akidah akhlak. Ini komponen input. Instrumen penilaian sarana dalam ruang kelas. Ya. Instrumen penilaian kultur madrasah. Instrumen penilaian kepemimpinan kepala madrasah. Ini semuanya mau dikembangkan ini. Nah, dikembangkan. Yuk, ininya banyak ya. Instrumennya banyak yang dikembangkan. Nah, ini. Nah, ini mau dikembangkan semua. Kemudian hasilnya kita mau meminta ahli untuk menilai apakah instrumen kita itu baik atau tidak. Nah, begitu ya. Baik atau tidak. Jadi maka namanya expert judgment ya, yang di atas tadi, expert judgment. Nah, yang ini validasi pakar. Selanjutnya saya ke bawah. Nah, ini dalam evaluasi dan penelitian, kegiatannya apa, kemudian tujuannya apa, subjeknya apa, kemudian analisisnya. Nah, ini sudah ada deskriptif. Ini yang disebut dengan prosedur ya, prosedur pengembangan. Baik dalam penyusunan instrumen untuk evaluasi maupun untuk pengembangan dalam penelitian, maka ini harus dibuatkan terlebih dahulu peta jalannya ya, prosedur, sehingga kemudian kita menjadi bisa mengontrol itu, bisa mengontrol. Boleh nanti bisa ditanyakan sambil jalan ya. Nah, ini validasi ahli. Nah, itu ya. Validasi ahli. Tahap pertama namanya expert judgment. Apa tujuannya? Mendapatkan kesepakatan mengenai prototip. Ya, prototip yang kita misalnya Bu Sri Nurdini, jangan-jangan nanti antara penilai dengan penyusun itu punya konsep berbeda. Kalau saya kemarin memahami seperti yang disarankan Ustadz Lutfi kemarin ya, makna dari integrasi. Nah, itu kata-kata integrasi itu menjadi menarik. Kalau dalam konteks sains dan Islam, ya, sains dan Islam, apa maknanya? Oh, itu kaitannya filsafat ilmu itu. Ada kaitannya dengan aksiologinya, dengan ilmunya, ada kaitannya dengan epistemologinya, ada kaitannya dengan integrasi yang lebih substantif. Nah, begitu ya. Substantif kaitannya dengan materi ya, kaitannya dengan materi. Contoh sederhana itu. Contoh sederhana. Bu Sri Nurdini. Sri Nurdini. Bu, deskripsikan proses terjadinya hujan. Ini contoh sederhana saja. Bagaimana, Bu? Kalau di kelas kita bisa membuat simulasi ya. Bagaimana deskripsi proses terjadinya hujan? Karena tadi IPA terintegrasi sains dan Islam. Coba bagaimana? Deskripsikan. Bu Sri Nurdini bisa mendengar? Kalau yang terjadinya hujan itu pelajaran kelas 4 itu, Pak. Oh, kelas 4. Saya kan megangnya kelas 6. Ya mungkin pertama itu
dari air ya, menguap. Ya. Menguap ke atas. Terus Timbulnya titik-titik air hujan apa ya? ya, terus kalau kelas 6 sudah terlewati ya. Tapi nggak apa-apa itu, hanya untuk menunjukkan nanti integrasinya di mana coba. Terus Mungkin nanti ada itu loh, ada gambar-gambarnya itu loh. ya, terus Gitu ya. Terus ya, terkait sinar matahari. ya, Oke. Pakai gambar itu biar menarik. ya, terus Kita konsep itu loh, Pak. ya, betul. Terus setelah titik-titik Mengembun. embun, terus Timbulnya air hujan, ya, langit gitu. terus hujan ya, selesai ya. Itu kalau dalam kaitannya dengan konsepnya Al-Quran itu masih dikotomi, itu pembelajaran sekuler itu. Kenapa sekuler? Ya, kalau pelajaran akidah kan yang menurunkan hujan itu tidak lepas dari kata-kata Allah gitu ya. Surat apa yang ada kata-kata hujan? Mungkin surat Ar-Rum ayat 24 napa nggih Ustaz? 24. Gimana bunyinya Ustazah? Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa tama'u wa yunazzilu minas sama'i ma'a fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatil qaumi ya'qilun. Ya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air dihidupkannya bumi itu setelah mati kering. Ya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau mengerti. Ya. Mukminun juga bisa, Ustaz. Ya, itu contohnya Ustazah Sri. Ya, sangat tepat. Sangat tepat Ustazah Eski jawabannya. Sangat bagus. Tepat sekali. Itu kan Allah lah yang menurunkan hujan. Tapi kalau di buku sains itu kata-kata Allah hampir tidak dideskripsikan. Kata-kata malaikat hampir tidak dideskripsikan. Itu sudah apa namanya? Sekulerisasi. Nah, itu sudah sekulerisasi. Nah, yang diinginkan misalnya ya, diinginkan dalam konsep integrasi, lah itu konsep Allahnya ada di mana, malaikatnya ada di mana, kemudian makrokosmos ada di mana, kemudian konteks ayat tadi yang sudah disampaikan Ustazah Eski ada di mana, itu menjadi menarik. Nah, gitu. Itu menjadi menarik. Itu jawaban dari misalnya bahwa makna atau yang dimaksud dalam integrasi saya dengan nanti expert judgment itu harus ada kesepahaman. Maka di sini untuk mendapatkan kesepakatan ya mengenai prototip sehingga kemudian ahlinya atau yang kita mintai dari ahli itu menjadi tidak liar ya. Maksud dari konsep integrasi adalah seperti ini. Nah, ini disebut dengan validasi tahap pertama. Itu menjadi menarik ya, menjadi menarik. Apa bedanya misalnya penelitian saya dengan penelitian terdahulu? Sama sekali misalnya penelitian sebelumnya tidak mengkaitkan dengan konteks ayat Al-Qur'an. Misalnya itu ya. Terima kasih jawabannya Ustaz Reski. Nah, ini hanya contoh saja prosedur atau peta jalan untuk mendapatkan expert judgment agar instrumen yang kita dapatkan betul-betul mendapatkan apa namanya ketepatan ya, ketepatan, sinkronisasi atau disebut juga dengan kesepaduan ya, kesepaduan. Selanjutnya ini uji cobanya sekali lagi bahwa untuk instrumen mendapatkan instrumen yang bagus itu tahapannya panjang ya. Ini ada tahap uji coba 1, uji coba 2, uji coba 3 ya, sampai diseminasi dan seterusnya.
Tapi mungkin kalau S1, S2 ya kalau S1 kan cukup uji coba terbatas ya. Uji coba terbatas. Ini sampai uji coba diseminasi nanti lebih luas lagi, tidak hanya 200, mungkin sampai 1000. Nah, begitu, sampai 1000. Baik, selanjutnya. Nah, ini peta yang akan kita kembangkan ini. Instrumennya ini banyak ya. Ya ini hanya untuk wawasan saja ya. Wawasan ini kuesioner. Nah begitu ya. Kuesioner dan seterusnya. Nah, biasanya kalau dalam uji coba ini ada sesuai kemampuan kita ya. Uji coba semakin banyak itu semakin bagus. Uji coba 1 ada problem tidak. Nah, terus kembangkan lagi uji coba 2. Ini biasanya untuk misalnya di dunia medis ya. Seperti apa namanya? Kemarin kita mendapatkan untuk mengantisipasi dari di dalam diri kita ada ketahanan menghadapi COVID. Nah, biasanya kan kemudian para dokter ilmuwan menemukan satu sebutlah kemarin berbagai varian jenis namanya apa itu dosis 1, dosis 2 dan seterusnya ya. Kalau uji cobanya baru mungkin beberapa orang belum mendapatkan namanya validitas ya, apa namanya tingkat keberartian. Jadi kalau subjeknya sangat bagus, sangat banyak, itu nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Ini sama ya, sama dalam dunia medis saya kira. Tapi kalau dalam ilmu sosial kemarin untuk tingkat yang ditolerir, tingkat kesalahannya biasanya kita menggunakan alfa 5% ya. Kalau untuk ilmu eksak dan lainnya untuk yang eksak itu yang 1%. Terus saya hanya menunjukkan saja. Nah ini kemarin sudah kita pelajari ya, sudah kita pelajari. Ada di atasnya sebenarnya program SPSS. Yang ini disebut dengan program SEM ya, Structural Equation Modeling ya, struktural. Tapi mungkin ini kalau ada waktu ya, nanti ada pakai SEM. Nah, ini kalau yang kualitatif biasanya nanti menggunakan modelnya yang ini, kualitatif. Jadi kalau pengujian saya diuji secara kuantitatif, kemudian diuji secara kualitatif. Maka dalam kualitatif biasanya apa namanya model yang dipakai punyanya Miles dan Haberman. Jadi kemarin yang presentasi penelitian kualitatif, maka ini biasanya menjadi wajib ya. Salah satu model dalam pengujian kualitatif adalah modelnya Miles and Haberman. Data collection, kemudian data reduction, kemudian display, kemudian di apa namanya simpulkan. Simpulkan, saya pindah ke bab 4. Bab 4. Ada pertanyaan sampai sini? Saya selesaikan bab 4. Nah, boleh dijelaskan Haberman, Ustaz, sebentar. Oh, yang Haberman ya? Ya, baik. Yang Haberman. Saya share screen kembali bab tadi Haberman bab 3 ya. Bab 3. Oh.
Saya ambilkan bab 3. Nah, ini. Jadi ke klik, jadi keluar dari ini. Sudah nampak? Ampun Ustaz. Ya, pertama ini dalam penelitian kualitatif atau dalam kita menyusun analisis untuk kualitatif ya. Kalau di kuantitatif itu kemarin prosedurnya satu membangun data ya, kemudian dua memasukkan menyebar data gitu ya, angket, kemudian angketnya diminta ke responden. Tapi kalau nanti di penelitian kemarin kita sudah menggunakan Google Form ya, Google Form. Kalau di Google Form itu sudah otomatis dianalisis. Tapi kalau menggunakan SPSS, kemarin yang saya share itu data sudah jadi. Tapi sebenarnya ada satu langkah pendahuluan sebelumnya, yaitu kita membangun data, memasukkan input data ke dalam data view ya di dalam SPSS. Mungkin kalau nanti mau ditanyakan ya saya balik ke SPSS. Tapi kalau yang ini, yang tadi kemudian datanya sudah dimasukkan SPSS, kemudian dianalis, diklik, kemudian diklik sesuai dengan kepentingan kita. Kalau kemarin kan scale ya, reliability, kemudian validity. Kalau ini tidak. Ya. Kalau ini tidak, dimulai dari nomor 1, namanya data collection. Data collection saya ke atas. Nah, data collection. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Ya. Interaktif dimulai dari yang pertama adalah pengumpulan data, ya, pengumpulan data, yaitu reduksi data. Jadi data ini, data collection dari mana ini? Dari interview, dari kita datang ke lapangan, kita bertanya kepada guru, kita bertanya kepada siswa. Kalau pasien ya misalnya kita bertanya kepada pasien, ada nggak keluhan kemarin setelah divaksin, nah misalnya begitu ya. Diobservasi kemarin setelah divaksin kan di UMP itu ada ruang namanya ruang pengamatan, nunggu setengah jam ya, setengah jam atau beberapa menit. Itu namanya data collection. Melalui apa? Wawancara. Kalau yang kaitannya kualitatif biasanya di sini lebih banyak kepada pengamatan dan wawancara ya, pengamatan dan wawancara. Tergantung dari jenis penelitian kualitatifnya. Kalau kualitatifnya mendalam, ya, maka subjeknya tidak usah banyak, ya. Cukup mungkin 3 tapi mendalam. Nah, pertanyaannya, wawancaranya mendalam. Data collection. Setelah terkumpul data-data dari berbagai cara, di sini ada 3 stelsel. Stelsel pertama wawancara, stelsel kedua pengamatan, yang ketiga melalui terjun langsung ya, interaktif ya. Kita sekaligus mengamati, sekaligus juga merasakan, gitu. Ini tahapan 1, 2, 3. Kemudian setelah data dikoleksi, maka kemudian dilakukan namanya reduction, data reduction. Apa itu data reduction? Data, tidak semua data, ya kita berada di pondok misalnya ya. Kita ingin, kemarin ada penelitian tentang bagaimana mahasiswa di asrama unggulan, nah, misalnya apa yang dilakukan asrama unggulan kemarin itu isinya kan ada mahasiswa kedokteran itu ya, kedokteran yang jumlahnya ada 100 bedok, 100 mahasiswa ya.
Ditambah lagi mahasiswa kader, ada yang jumlahnya mungkin 30 ya. 30. Nah, itu diamati. Sekaligus juga kita tidak hanya mengamati, tetapi kita merasakan, terjun langsung bersama-sama mereka. Nah, itu. Jadi data yang begitu banyak itu tidak semuanya masuk di dalam hal yang akan kita kembangkan, ya, hal yang akan kita teliti, maka dipilih. Ya. Misalnya stel-sel 3 stel-sel ini 1, 2, 3 ini bercampur banyak sekali. Kita hanya memilih sesuai dengan rumusan masalahnya. Nah, itu. Maka direduksi, artinya dipilih-pilih, diayak. Seperti kita punya ayak, tergantung ayaknya ya. Jadi kalau kita mau mengayak tentang pasir, biasanya ayaknya kan bolong-bolongnya lebar ya. Nah, itu nanti masih ada lagi, diayak lagi. Ayak tepung, nah begitu ya, diayak. Maka kemudian hanya data-data yang sangat sesuai, data-data yang menunjuk kepada penelitian atau pada tujuan pengembangan atau pada evaluasi yang sesuai dengan rumusan masalah, itulah yang kita ambil. Namanya data reduction, reduksi. Diambil yang sesuai. Kita punya ayak, ayaknya itu adalah tujuan penelitiannya itu. Kita mau apa sih? Nah itu diayak. Jadi hanya data-data. Jadi kita berada di pesantren unggulan itu 1 bulan. Wah, datanya itu banyak sekali itu. Nah, kita hanya ngayak fokusnya kepada mahasiswa kader saja. Mahasiswa kader angkatannya diayak lagi. Diayak lagi hanya yang putra. Nah, misalnya begitu. Setelah ini, maka kemudian dilakukan data display. Apa data display? Penyajian data. Ya, penyajian data. Kalau kemarin yang ahli tentang software Atlas, di sini ada ya. Saya kira mungkin nanti satu saat yang sudah mengenal Atlas itu bisa dipakai di sini. Bisa disajikan, kita belajar bersama. Ini di display ya, display. Artinya disajikan, mungkin persentasenya, mungkin kekerapannya, keseringannya gitu. Kemudian dicari hubungannya, akhirnya maka kemudian simpulkan, diverifikasi. Oh, ternyata mahasiswa kedokteran yang ada di asrama unggulan itu ternyata angkatan kedua hebat-hebat. Capaiannya, semangatnya, apa bentuknya, nah, apa wujudnya, itu dari data yang sudah muncul. Nah, misalnya begitu. Ini kalau mau butuh di tempat saya ada bukunya Miles dan Haberman yang bahasa Inggrisnya sudah ada. Miles dan Haberman. Atau nanti saya kirim juga boleh untuk bentuk soft copy-nya. Kalau Bapak Ibu mengendaki soft copy Miles dan Haberman, nanti saya kirim, insya Allah. Tapi secara sederhana begini ya. Saya kira penjelasan saya sampai di sini untuk Miles dan Haberman. Ini lebih sederhana ya. Lebih sederhana. Intinya setelah data dikumpulkan, maka diayak, dipilih, setelah dipilih, disajikan, nanti dicari polanya ya. Dicari polanya. Misalnya lagi tentang penelitian pemikiran pemikiran pendidikan Muhammadiyah. Misalnya Muhammadiyah itu punya apa yang disebut dengan tengahan. Ini yang mau dikaji oleh Ustadz Fatin ini. Itu ya. Nanti bagaimana polanya? Nah, itu polanya itu nanti bisa disimpulkan. Bisa disimpulkan. Mungkin begitu. Ada pertanyaan lagi? Nanti saya kirimkan untuk buku dari Miles dan Haberman. Sudah saya izin bertanya kembali. Berarti kalau misalkan menggunakan Harvard tadi,
sampelnya itu, pengambilan sampelnya, populasi dan sampelnya itu tidak usah menggunakan rumus nggak Ustaz? Ya, tidak usah rumus Cohen, tidak usah rumus. Itu tergantung ini penelitiannya. Kalau kualitatif fenomenologi cukup hanya maksimal itu hanya 7. Respondennya cukup 7. Karena kekuatan dari fenomenologi itu adalah namanya deep interview. Nah, misalnya di sini ada penelitiannya Pak Ibnu, itu penelitian disertasi hanya subjeknya 3 orang, gitu. Kok bisa? Ya karena dia lebih menekankan kepada deep interview. Wawancaranya tidak hanya sekali, berkali-kali. Kalau belum mendalam, belum sampai jenuh, belum sampai mengapanya, hononya sampai akarnya, itu terus bertanya, dicari jawaban. Satu lagi Ustaz. Ya, jadi tadi untuk pertanyaan untuk interviewnya itu bisa kita tentukan sendiri atau kita konsultasikan ke expert Ustaz. Ya, baik. Selanjutnya, maka konsepnya dulu harus jelas, ya harus jelas. Ya, kita lanjut ke expert ya. Waktunya saya pindah pertanyaan karena pertanyaan dari Bu Dokter, saya melanjutkan. Ini yang dari mahasiswa ya. Expert judgment. Saya share. Sudah nampak Bapak Ibu? Sampun Ustaz. Ya, karena ini penelitiannya tentang modul, ya tentang modul. Modulnya dimintakan kepada ahli untuk namanya expert judgment. Kalau modul sih yang dinilai apanya? Nah, maka dirumuskan unsur-unsur modul harus ada ukuran modul, desain modul, kemudian desain modul diperinci lagi apanya ukuran modul, ya, tata letaknya, tipografinya, kemudian ilustrasinya, kemudian letak modulnya, dan seterusnya. Nah ini standar ya. Tapi ini bisa dikembangkan juga ini. Kalau modul yang sekarang, tadi misalnya Bu Nurdini, integrasi modul, maka di sini ada persyaratan yang disebut dengan, saya tambahkan di sini, syarat modul tadi namanya standalone. Terus apa lagi? User friendly. Apa lagi? User friendly, standalone, adaptive. Apa lagi? Nah, ini bisa dikembangkan lagi. Ya, bisa dikembangkan. Tadi kalau yang ini cukup ini boleh, ya boleh karena memang tingkatannya itu tidak terlalu detail ya, tidak terlalu. Tapi kalau kita mau mencari sampai detail ya, sampai boleh ditambahkan. Apa artinya standalone? Modul yang baik adalah modul ketika kita belajar, maka modulnya tidak tergantung dari modul lain, semuanya sudah ada di situ. Cukup, begitu ya, cukup. Jadi kalau kita mau belajar tajwid, nah modulnya sudah lengkap, sudah ada contohnya. Biasanya kalau kelemahan modul itu nggak ada contoh yang kaitannya dengan suaranya. Nah begitu ya, misalnya suaranya Ustadz Nurdin. Nah ini kangen ini bagus, kemudian fasih, bagaimana cara membunyikannya, bagaimana makhorijul hurufnya. Nah ini harus ada standalone. Maka di sini diperlukan namanya integrasi dan namanya adaptif. Nah begitu, standalone. Membaca makhorijul huruf. Nah ini namanya standalone, itu tidak
tergantung pada modul lain. Atau berdiri sendiri artinya mencukupi begitu ya. Mencukupi. Ya. Jadi tadi tentang pelajaran tajwid di situ sudah ada. Kalau kelemahan modul kan hanya 2 dimensi saja begitu, tapi suaranya tidak ada. Nah, begitu. Misalnya ya, user friendly artinya mudah digunakan. Ya, kita bisa memanfaatkannya. Kalau adaptif kaitannya dengan teknologi. Ya. New current. Kalau bahasa isinya UMP namanya modern, nah begitu ya. Modern. Selalu mengikuti tren perkembangan zaman itu kalau dalam teknologi. Nah, ini yang disebut dengan tadi pertanyaan Bu Dokter. Harus disepakati atau kita speknya. Nah, begitu. Dalam pengembangan kita mau mengembangkan ya, instrumen seperti apa? Itu yang ini yang disebut dengan spek ya, speknya. Maka untuk catatan kita ingin mengembangkan prototip instrumen, mengembangkan produk berbeda atau memiliki namanya distingsi. Ciri produk kita itu apa? Nah, namanya spesifikasi ya. Spesifikasi dari mana? Ya dari hasil riset atau disebut dengan kajian lapangan dan kajian pustaka. Nah, agar menghasilkan produk yang berbeda dengan produk sebelumnya. Ya, jadi misalnya produk sebelumnya itu sudah 8 ya, maka jangan kita menghasilkan 8 lagi. Nah, paling tidak ya kita bisa meneruskan sudah sampai tahapannya 8, kita bisa 8,5. Nah, itu. Misalnya capaiannya 88 atau 89 dan seterusnya. Yang ini dikaitkan dengan namanya spek yang akan kita kembangkan. Ini dari mana? Dari hasil penelitian yang tadi dihasilkan dari penelitian lapangan dan pustaka ya. Baik, saya lanjutkan. Itu sudah terjawab bagian pertama. Kemudian, nah ini yang validasi ahli. Nah, karena produk kita tadi terkait dengan unsur namanya media, ya, maka kita minta validasinya kepada ahli media. Nah, itu yang kalau dalam bahasa kita itu namanya expert ya, tadi disebut dengan expert judgment ya. Expert judgment. Penilaian ahli. Jadi kalau saya diminta untuk menilai tentang mahasiswa kedokteran, ya, maka saya bukan ahlinya, saya nggak mau. Nah, begitu. Itu tentang bidang apa, nah begitu, sesuai dengan bidangnya. Nah, jadi produk kita speknya tentang apa tadi? Ya, tadi terkait dengan tentang media, maka kita rumuskan kalimatnya, kemudian fokusnya, ini ada di dalam namanya kisi-kisi ya. Misalnya sangat layak, jika kelayakan modul dengan pernyataan pada angket sangat baik, ini kita nilai 4. Nah, itu. Kita buat ini. Kemudian layak, tadi sangat layak ya, sangat layak. Kemudian layak, ini nilainya 3. Jika kelayakan modul dengan pernyataan pada angket baik.
kurang layak. Nah, ini kemudian, jadi kalau tingkatnya ini nanti diperbaiki. Tapi kalau sudah yang ini, nanti maka bisa dipakai. Nah, gitu. Jadi minimal ya ada baseline. Baseline-nya ini yang disebut dengan baseline. Nah, tingkatannya ini. Jadi kalau modul kita atau instrumen kita yang kita hasilkan, atau disebut tadi instrumennya, tingkatannya sudah ini, maka sudah bagus, sudah bagus, bisa dipakai. Terus ini contoh-contoh instrumen yang dikembangkan mahasiswa ini. Nah, yang dikembangkan mahasiswa kaitannya adalah angket untuk menilai apakah modul ini sudah bagus atau belum. Nah, begitu. Ini kita buat sendiri. Dari mana? Dari spek yang ingin kita hasilkan sebagai bagian dari pembeda penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Terus covernya ya, dominan, terus ilustrasi kulit modul, dapat menggambarkan modul, karakter modul, objek, dan seterusnya. Kemudian nanti bisa juga kaitannya karena ini instrumennya terkait dengan bahasa ya, bahasa Indonesia, maka kita juga minta namanya expert judgment berasal dari ahli bahasa. Mungkin ini dosen bahasa Indonesia ya. Kita kan punya doktor bahasa itu banyak itu. Yang ini bisa doktor bahasa Indonesia ya. Ini ditelaah. Jadi kalau kepada dosen bahasa Indonesia fokusnya ke bahasa saja, tidak ada kaitannya dengan materi lain. Contohnya yang ini misalnya ya. Contohnya nomor 19. Penempatan unsur tata letak konsisten dan menarik berdasarkan pada penulisan double barrel. Ini kalau ahli bahasa maka bisa menyalahkan. Kira-kira salahnya di mana nih? Misalnya ini ahli bahasa, maka dia menyarankan semua kata asing harus ditulis miring. Ya. Kemudian kalau kaitannya tentang instrumen, ya, instrumen, maka ahli instrumen, ahli penelitian ini bisa menyalahkan nomor 9. Salahnya di mana nomor 9 kalau dilihat dari sisi instrumen? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Nomor 19 itu salah secara konstruk instrumen penelitiannya. Salahnya di satu instrumen atau satu statement atau satu pernyataan tidak boleh mengandung 2 indikator. Ya, 2 indikator. Ini yang disebut dengan double barrel. Maka ini jadi kata-kata dan itu menunjukkan double ya. Jadi ini isinya ada 2 indikator ini. Tata letak dan menarik. Nah, begitu. Ini berarti ini harus dicoret. Ini dicoret. Nah, begitu. Penempatan unsur tata letak konsisten. Nah, begitu. Ini kalau ahli instrumen, konstruknya dia bisa menyalahkan ya. Menyalahkan karena instrumen yang baik adalah instrumen yang hanya mengandung 1 unsur indikator. Nomor 21 kita berikan kepada ahli bahasa. Kira-kira salahnya di mana nih? Kalau ahli bahasa dia bisa mungkin ini menyarankan widow. Nah, itu kan bukan bahasa Indonesia ya. Harus ditulis miring. Ya, miring.
Nah, gitu. Misalnya, kalau kita tanya kepada ahli instrumen, ini salahnya di mana? Ini namanya double barrel. Ya, double barrel ini isinya banyak banget ini, kata pengantar, daftar isi, dan lain-lain. Nah, ini yang seringkali kalau dalam uji kuantitatif, ini namanya validitas konstruknya tidak bagus. Karena nanti baik siswa suruh menilai ini bingung karena ada banyak banget di sini. Jadi kalau yang isinya banyak, mendingan di sini ditambahkan, dipecah, ya dipecah. Penempatan judul, ya judul seragam, ini nomor 1 ya. Kemudian saya blok merah ini, penempatan judul atau bab, ya boleh. Kemudian ini dipecah lagi, penempatan kata pengantar, ya kata pengantar, daftar isi, ya dipecah satu-satu. Kemudian penempatan isi, nah begitu, konsisten. Nah, ini namanya sudah sesuai. Terus sampai ke bawah, ini banyak ya. Nah, maka kemudian disarankan di sini. Apa saran ahli? Nah, begitu sarannya. Dan seterusnya. Nah, kemudian sampailah kita kepada bagian terakhir. Bagian terakhir, saya ingin share bagian terakhir. Saya ambil dari hasil analisis. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Ustaz. Sudah terlihat ya? Ya, sudah, Ustaz. Ya, baik tadi punya contoh punya saya maupun punya mahasiswa tadi yang terkait dengan pengembangan instrumen, baik untuk penelitian R&D maupun untuk evaluasi, maka didapatkan data sebagai berikut. Ini sudah masuk analisis ya. Ini namanya tadi kalau dalam model, dalam model Habermas namanya apa ini Bapak Ibu? Data display ya. Data display, di display ini kejelasan petunjuk instrumen. Ini dari ahli, skornya tadi kalau sudah ditabulasi 3,8. Kejelasan keterangan penskoran, wah ini 4. Kejelasan indikator 38 dan seterusnya, kemudian dibuat rata-rata 38
ini masuk kategori baik. Nah, misalnya begitu. Ini berarti sudah layak, ya, sudah layak. Karena sudah layak, maka kemudian bisa dipakai, bisa digunakan. Atau kalau kita mau mendapatkan kepastian bahwa karena instrumennya sudah layak, maka kemudian kita meneruskan instrumen tersebut diberikan kepada responden. Nah, begitu. Responden. Contohnya ya. Ini bagian kedua. Bagian kedua, kejelasan langkah-langkah proses evaluasi 38 dan seterusnya. Ini dari mana? Dari angket yang tadi kita mintakan expert judgment. Nah, begitu ya, expert judgment. Tadi kan diminta untuk nyilang ya, nyilang begitu. Skornya 3,6 sudah, rata-ratanya sudah bagus. Kemudian kepraktisan hasil penilaian ahli, user, teman sejawat, objektivitas instrumen pengumpul data 36 dan seterusnya. Kemudian sudah masuk kategori bagus. Ini yang menarik. Nah, misalnya kalau dibuat kualitatif 39 termasuk baik. Berarti secara keseluruhan apa yang kita buat instrumennya sudah masuk kategori baik. Jadi tahap pertama ya, uji coba tahap pertama, uji coba ke tahap kedua dan seterusnya. Ini kualitatif ya namanya ya. Kualitatif. Kemudian kita tunjukkan yang kuantitatifnya. Tapi ini agak kalau yang paham, ini pakainya program apa ini? Saya yakin ada di antara Bapak Ibu yang sudah pakainya programnya Lisrel ya. Lisrel. Nah, ini sudah di atas SPSS. Nah, ini kita lihat di atas 0,3 ini sudah bagus semua nih. Sudah ada indikatornya. Saya kira begitu karena sudah azan. Ada pertanyaan nanti bisa dikirim ke chat ya. Mungkin sampai di sini. Beriring doa semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan lindungan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih Ustaz. Itu yang sudah azan di Jogja, Ustaz. Ini sudah nyampe belum ini? Nah, masih belum kelihatan di sini yang rombongan ke Majenang dari Tegal. Oh, belum ya? Di jalan, Ustaz. Masih di jalan, belum bergabung. Ya nanti saya share. Saya kira di sini ada Ustadz Edi nih yang menguasai beberapa program. Tadi saya tunjukkan yang Lisrel ya. Lisrel sama Atlas itu bisa nanti minta dibuatkan panduan untuk analisis Atlas, itu saya kira bagus. Karena beberapa teman tadi seminarnya bisa kualitatif, nah itu pakai program Atlas. Mungkin kalau sudah ada pemanasan dari Ustadz Edi membuatkan itu bagus, itu bisa menambah analisis. Atlasti, Ustaz? Atlasti. Kalau Lisrel agak berat ya. Atlasti karena dipakai untuk yang kualitatif. Insya Allah, Ustaz. Ya, itu sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat. Nanti bisa dipakai yang kualitatif terutama ya. Kualitatif ini yang di sini bergabung. Oh, yang dari Tegal nggak kelihatan. Iya, dari Tegal. Ya, saya kira begitu.
Jalan-jalan Pangandaran, Tad. Oh, Masya Allah. Terus sepertinya ya. Yang rombongan Tegal ini. Nggak kelihatan. Saya sudah perhatikan tuh, Tad. Iya. Iya. Baik, mohon maaf. Tadi saya share recordingnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Terima Ustaz. kasih Ustadz. Iya, sami-sami.